Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurmayanti. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas paralel 1. Baik, di sini saya akan mereview buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 bab 10 yang berjudul Peran Organisasi di dalam Islam. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya saya memberitahu profil dari buku ini. Judul yang akan saya bawakan yaitu Peran Organisasi dalam Islam. Penulisnya Rohmat Chojin dan Untoro. Penerbitnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ada 42 halaman. Buku ini menjelaskan tentang kemajuan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia baik pada masa pra maupun pasca kemerdekaan. Organisasi seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya memainkan peran penting dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kebangsaan. Materi ini juga menguraikan model dan strategi dakwah yang digunakan oleh masing-masing organisasi seperti pendekatan melalui pendidikan, pesantren, kegiatan sosial, serta pemanfaatan media. Selain itu, dibahas pula bagaimana organisasi-organisasi ini berkontribusi dalam pengembangan nasional dan menjaga nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Mari kita lanjut kepada penjelasan bab. Yang pertama ada peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Peran penting ulama Islam, organisasi Islam, dan pondok pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia baik secara fisik maupun pemikiran. Peran ulama diwujudkan melalui pembinaan umat di pesantren serta pembentukan kader-kader perjuangan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu, para ulama juga memimpin perlawanan fisik terhadap penjajah seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponorogo, Imam Bonjol, dan Kiai Haji Zainal Mustafa. Adapun peran organisasi dan pondok pesantren, yaitu peran organisasi dan pesantren terlihat dalam upaya memodernisasi pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat persatuan, seperti yang dilakukan oleh Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga berperan besar dalam pembaruan Islam dan perjuangan nasional melalui tokoh-tokohnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo dan Insinyur Soekarno. Nah, kontribusi tokoh Islam dalam perumusan dasar negara sangatlah penting, terutama dalam perumusan Piagam Jakarta. Mereka rela menghapus kalimat syariat Islam demi mempersatukan bangsa, yang menunjukkan sikap demokratis umat Islam. Nah, ada beberapa organisasi Islam pada masa kemerdekaan. Di antaranya yaitu ada Serikat Dagang Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, Sumatera Tawalib, Nahdlatul Wathon, dan Mathalul Anwar. Selanjutnya kita akan menjelaskan Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia. Organisasi ini membawa misi pemurnian dan pembaruan Islam melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan dakwah di masa penjajahan. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyatnya. Muhammadiyah juga turut berperan dalam perumusan dasar negara melalui Piagam Jakarta. Tokohnya yaitu Ki Bagus Hadikusumo dengan jiwa besar merelakan penghapusan kalimat syariat Islam demi persatuan bangsa, menunjukkan kedewasaan politik umat Islam. Tokoh besarnya yaitu seperti Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, dan Insinyur Juanda pernah aktif di Muhammadiyah, menunjukkan luasnya pengaruh organisasi ini. Setelah wafatnya Ahmad Dahlan, Muhammadiyah terus berkembang melalui amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan.
Data terbaru menunjukkan ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti asuhan terbesar di seluruh Indonesia. Nah, gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terpecah, tertinggal secara pendidikan, dan terancam oleh misi keagamaan lain. Nah, yang kedua yaitu ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai organisasi sosial keagamaan yang berlandaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Latar belakang pendiriannya berasal dari keresahan ulama tradisional terhadap domisi kelompok modernisasi dalam perwakilan ke Kongres Dunia Islam di Hijaz. Nah, organisasi ini bertujuan memajukan umat Islam melalui penguatan pesantren, madrasah, pengajian, serta usaha-usaha sosial dan ekonomi seperti koperasi. Nah, sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama ini berperan penting dalam kehidupan bangsa. Pada masa pendudukan Jepang, NU diberikan peran strategis dalam urusan agama dan turut terlibat dalam organisasi seperti Masyumi serta pelatihan militer peta. Para tokoh NU seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah juga ikut dalam lembaga-lembaga penting seperti BPUPKI dan PPKI yang membentuk dasar kemerdekaan Indonesia. Nahdlatul Ulama juga dalam masa penjajahan Jepang dan kemerdekaan, NU memainkan peran penting yang terutama menginisiasi resolusi Jihad 22 Oktober atau sering disebut sebagai Hari Santri yang mendorong perlawanan terhadap sekutu. Nah, NU juga aktif dalam Masyumi, Peta, BPUPKI dan PPKI di era awal kemerdekaan. NU menjadi partai politik dan turut dalam pemilu 1955 yang menyuarakan aspirasi Islam tradisional. NU menerima UUD 1945 sebagai konstitusi dengan semangat Piagam Jakarta. Selain itu, NU menolak gerakan separatis seperti PRRI dan kembali menjadi organisasi keagamaan pada 1984. Hingga kini NU tetap berperan besar dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial demi kemajuan umat Islam dan bangsa. Yang selanjutnya ada Persatuan Islam. Persatuan Islam atau Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh Haji Zamzam dan Muhammad Yunus. Organisasi ini bertujuan memurnikan ajaran Islam dari bid'ah, takhayul, dan khurafat serta menanamkan semangat ijtihad dan jihad. Persis fokus pada pendidikan dan dakwah, mendirikan madrasah dan pesantren sebagai pusat pembinaan kader dakwah. Nah, pesantren Persis pertama berdiri tahun 1936 di Bandung dan kemudian pindah ke Bangil, Pasuruan. Persis menyebarkan pemikiran lewat tabligh, publikasi, dan perdebatan ilmiah. Perdebatan yang ada biasanya membahas persoalan yang ada pada masa itu, seperti talqin, tahlil, talafuz, niat, bid'ah, khurafat, taklid, dan lain-lainnya. Persis benar-benar mendapat tenaga yang luar biasa dengan keberaniannya dalam setiap perdebatan. Perdebatan adalah salah satu sarana Persis untuk mengembangkan paham-pahamnya. Tokoh utamanya seperti A. Hasan dan Muhammad Natsir memperkuat dakwah intelektual organisasi ini. Pada masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan, Persis terus berperan dalam pendidikan dan pembinaan umat dengan tetap menjaga komitmen terhadap pemurnian ajaran Islam dan penyebaran ilmu melalui debat, dakwah, dan pendidikan formal. Yang selanjutnya ada juga Sumatera Thalib. Sumatera Thalib adalah gerakan pembaruan Islam modern di Sumatera Barat yang lahir dari tradisi pendidikan surau, dipelopori oleh murid-murid Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi seperti Haji Rasul. Gerakan ini mengubah pengajian tradisional menjadi sistem pendidikan modern, berawal dari surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek. Organisasi pelajar bernama Thalib berkembang menjadi Sumatera Thalib. Nah,
Gerakan ini menekankan pemurnian ajaran Islam, kebebasan berpikir, serta integritas pelajaran umum dan agama. Sumatera Thalib melahirkan tokoh-tokoh reformis dan berperan penting dalam membangun kesadaran nasional serta pendidikan Islam modern di Indonesia. Yang selanjutnya ada Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon didirikan oleh Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai respon terhadap kondisi keterbelakangan masyarakat Lombok Timur akibat tekanan kolonial Belanda dan kerajaan Hindu Bali. Ia menghadapi banyak rintangan, termasuk penolakan dan fitnah dari masyarakat Pancor. Bahkan sempat tidak diperbolehkan sholat Jumat di daerahnya sendiri. Namun, hal ini tidak mematahkan semangatnya untuk mendirikan madrasah sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam. Pada tahun 1937, beliau berhasil mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI di Pancor yang mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, serta ilmu bahasa Arab. Nah, organisasi ini menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i dengan dasar bahwa mayoritas umat Islam Indonesia sejak dahulu telah mengikuti mazhab ini. Tujuannya adalah menjunjung tinggi kalimat Allah dan mengangkat derajat Islam serta kaum muslimin demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir yaitu ada Mathalul Al-Anwar. Didirikan pada tahun 1916 di Manes, Banten oleh Kiai Haji Muhyasin di Manes, Jawa Barat. Organisasi ini banyak bergerak dalam bidang pendidikan, sedang dalam bidang perjuangan melawan penjajah banyak disalurkan lewat syarikat Islam. Organisasi ini awalnya berfokus pada pendirian madrasah sebagai wadah pengajaran agama Islam dan pengetahuan umum, guna mencerdaskan umat dan membentengi akidah dari pengaruh penjajah serta aliran-aliran menyimpang. Seiring waktu, Mathalul Anwar berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tetap berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Tujuannya adalah mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi mewujudkan masyarakat Islam yang maju, adil dan sejahtera di bawah naungan nilai-nilai Islam. Mungkin hanya sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, saya di sini akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Menurut saya, kelebihan dari buku ini yaitu buku ini menyajikan sejarah pendirian Nahdlatul Wathon dan Mathalul Anwar secara rinci dan mendalam. Nah, penulis berhasil menggambarkan latar sosial politik saat itu serta perjuangan tokoh-tokoh sentral secara inspiratif. Kutipan hadis dan pendapat ulama memperkuat dasar keislaman. Adapun kelemahan dari buku ini yaitu penyampaian informasi terlalu panjang, berulang-ulang dan kurang terstruktur. Bahan naratif yang digunakan kurang akademik serta tidak disertai data visual seperti infografis atau kronologi. Jadi solusinya menurut saya perbaiki struktur tulisan dengan menggunakan subjudul dan sistematika bab yang lebih jelas. Misalnya latar belakang, tokoh, visi, perjuangan, dan pengaruh. Ringkas dan padatkan isi dengan menghindari pengulangan informasi dan gunakan paragraf yang lebih fokus. Nah, tambahkan visual dengan menggunakan infografis, garis, waktu, dan foto atau tokoh arsip untuk memperkuat narasi sejarah. Analisanya, buku ini menunjukkan bagaimana dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Wathon dan Mathalul Anwar, tumbuh dari keresahan ulama terhadap ketertinggalan umat. Keduanya lahir dari semangat dakwah dan pendidikan dalam menghadapi kolonialisme dan kemunduran sosial. Namun,
Kelemahan pada penyusunan materi membuat isi buku terkesan berat dibaca dan kurang sistematis. Penguatan pada aspek metodologi dan gaya penulisan akan sangat membantu buku ini menjadi rujukan yang lebih luas dan akademis. Jadi kesimpulannya, buku ini sangat bermanfaat untuk memahami sejarah pendirian dua organisasi Islam penting di Indonesia dengan keunggulan pada kekayaan data dan semangat perjuangan tokoh. Meski demikian, penyusunan dan gaya penulisan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif sebagai sumber pembelajaran dan referensi ilmiah. Perbaikan pada struktur, gaya bahasa, dan penyajian visual akan menjadikan buku ini lebih bernilai dan mudah dipahami di berbagai kalangan. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.